Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat sistem informasi buku tamu. Dan pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat rancangan desainnya ya, desain interface-nya, dimana kita sudah membuat untuk identitas pengunjung, untuk inputannya. Lalu di sini kita juga sudah buat statistik pengunjung, dan yang terakhir kita buat untuk tabelnya ya. Nah, namun di sini kita belum mengubah teksnya, tidak masalah, nanti akan kita ubah. Nah, pada video kali ini kita akan coba merancang database-nya ya. Silakan teman-teman buka dulu PHP admin-nya, kemudian silakan teman-teman buatkan dulu database baru. Silakan teman-teman klik new ini ya, new database. Kita kasih nama aja DB buku tamu ya. Kalau sudah silakan di create. Kalau sudah sampai di sini kita akan coba buat tabel, namanya tabel T tamu ya. Kita akan coba buat T tamu. Kemudian isinya yang pertama adalah ID, kita isikan ID, tipenya integer, kemudian panjang karakternya 3. Lalu di sini kita buat dia sebagai primary ya, indeksnya kita pilih primary. Kemudian ini kita go ya. Lalu kita centang auto incrementnya ya. Ini kita centang auto incrementnya. Oke, kalau sudah di bawahnya kita isikan tanggal ya. Nah, nanti ini tanggal kapan dia melakukan kunjungan ya. Di sini kita isi aja date. Lalu di bawahnya kita kasih nama ya. Nama. Kemudian di bawahnya alamat. Nah, di sini kita tambahkan kolomnya ya. Ini kan kolomnya tidak cukup, ini kita tambah, misalnya tambah 4. Lalu di bawahnya ada tujuan. Kemudian nomor HP ya, NoP. Kita isikan NoP aja. Lalu nama ini kita pilih varchar, isinya adalah 100. Kemudian alamatnya adalah 100 juga. Kemudian tujuannya kita isi misalnya 100 juga ya. Lalu nomor HP-nya kita isi misalnya 20 ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini kita masih cuma latihan ya. Kalau sudah silakan di save ya. Kalau sudah silakan di save. Nah, di sini kan sebenarnya ada dua tabel ya. Satunya tabel login. Cuma tabel login nanti aja kita buat pada saat ini sudah selesai ya. Jadi kita fokus dulu untuk input data pengunjungnya ya, tujuannya. Kalau sudah selesai semuanya di sini baru kita masuk ke login ya. Jadi login itu kita buat terakhir. Oke, kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah berhasil buat database dan tabelnya. Di sini kita coba isi dulu satu tabel ya, satu data ya. Kemudian di sini tanggalnya saya pilih misalnya tanggal hari ini tanggal 16. Kemudian namanya misalnya Muhammad Uwais. Kalau sudah alamat di sini ya, alamat, kemudian tujuannya misalnya bimbingan program, kemudian nomor HP-nya saya isikan sembarang aja. Kalau sudah silakan klik go. Oke, di sini kita sudah berhasil simpan datanya ya. Nah, jadi ini adalah data yang sudah kita masukkan secara manual di database-nya. Oke, kalau sudah sampai di sini pastikan sudah betul ya. Di sini nama database kita adalah DB buku tamu, kemudian nama tabel kita adalah T tamu ya. Kemudian di sini field kita ada ID, tanggal, nama, alamat, tujuan, dan nomor HP. Oke, kalau sudah silakan teman-teman kembali ke text editornya. Lalu di sini kita buatkan file baru ya. Kita akan buat koneksi database-nya. Silakan teman-teman buat file baru, namanya koneksi.php ya. Oke, nah pastikan filenya ini berdampingan seperti ini ya, bukan di dalam Star Bootstrap ataupun di asset ya. Jadi di luar atau di dalam buku tamu ya. Di dalam folder buku tamu ada file admin dan koneksi ya. Sini kita isikan PHP seperti ini. Kemudian kita buatkan koneksinya. Yang pertama kita isikan server. Server ini kita isikan localhost saja. Localhost karena kita masih lokal. Kemudian username
atau user aja kita isi. Ini kan kita menggunakan default dari exam.pp, maka di sini usernya root. Kalau teman-teman sudah online, silakan menyesuaikan dengan username dari php-admin-nya atau database-nya ya. Kemudian di sini ada password. Password ini kita isikan kosong aja karena tidak ada default passwordnya. Kemudian database-nya adalah nama database kita tadi apa? DB buku tamu ya, tanpa spasi. Kemudian di sini kita buatkan begini, koneksi sama dengan MySQL, kemudian connect, lalu kita panggilkan server, kemudian user, lalu password yang terakhir database. Kemudian di sini kita tambahkan or die ya. Kalau misalnya ada error, kita tampilkan pesan errornya apa, MySQL, kemudian error, lalu isinya sering koneksi ya. Nah, ini error ya. Error. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, jangan lupa titik koma, kemudian save ya. Kalau sudah, silahkan di save. Kemudian kita coba dulu ya. Kita coba pastikan koneksi kita berhasil. Cara cobanya adalah kita ketikkan localhost, kemudian nama folder kita adalah buku tamu, kemudian nama file kita adalah koneksi.php. Nah, kalau dia tidak muncul apa-apa ya, maka koneksi kita itu berhasil. Kalau misalnya salah, misalnya nih nama database kita DB buku tamu, kita hilangkan U-nya misalnya. Nah, harusnya ini dia mendeteksi bahwa salah nama database. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, kalau ada terjadi error seperti ini atau pesan error, maka di sini kita lihat ya, ini hasilnya dari MySQL Connect, kemudian tidak dikenali database DB buku tamu. Nah, ini kan kita kurang U ya, harusnya buku tamu. Di sini kita tambahkan U. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah hilang errornya ya. Nah, kalau misalnya kita kasih password ya, misalnya harusnya tidak ada password tapi kita kasih, kita refresh. Nah, maka di sini beda lagi nama errornya, access denied ya, user root, localhost, kemudian using password yes. Nah, ini berarti masalahnya di user atau di password seperti itu ya. Nah, jadi begitu untuk mengenali error-error yang ada di koneksi database kita ya. Oke, jadi pastikan dulu ketika dijalankan tidak ada muncul pesan apapun ya. Jadi bersih seperti ini, tidak ada pesan warning ataupun error ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti koneksi kita sudah berhasil. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini tentang buat database dan koneksinya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.